Iya, Hai, shalom Kak akhirnya Fandi. kalau dibalik gini kan juga bisa lebih ini ya, Iya, bisa puji lebih. Tuhan. Nah, iya kemarin juga gitu sih sama ini apa seorang jemaat yang di Bali yang ahli saham itu, gitu. Jadi begitu nggak bisa langsung dibalik, ternyata bisa. Jadi IG ini juga bisa Iya. kita ini ya, itu juga bisa kita apa ya, bisa kita kendalikan gitu ya atau kita akalin. Itu, ya gimana kabar Bro Hendra? Itu gimana Oh, feedback baik-baik. dari teman-teman Kemis kemarin? Itu bagaimana Ya, ketika puji teman-temannya Tuhan. ikut? Hmm, Memang apa materi yang disampaikan oleh Kak Fandi itu sangat memberkati sekali. Jadi ya kita puji semua Tuhan. merasa dapat banyak apa Hmm, inputan yang baru yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Dan tentunya ya malam puji hari Tuhan. ini ketika kita akan menyelesaikan tanya jawab yang kemarin belum bisa terselesaikan, Hmm, mestinya malam hari ini pun juga akan jadi malam yang sangat memperlengkapi setiap peserta yang malam amin. ini ikut. Oke, Hmm. sebelum kita Bro Hendra, mulai, heeh. ya, Ya, jadi nanti juga teman-teman juga bisa nanya ya kalau ada ini ya. Kalau ada mereka-mereka yang mau nanya ya, saya juga akan mencoba jawabnya sesingkat mungkin gitu ya, supaya kita bisa oke. jawab banyak pertanyaan gitu. Heeh. Oke, Kak Fandi, sebelum kita mulai ke Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas, bisa minta tolong Yap. untuk Kak Fandi buka dulu dalam Mm. doa? Ya, Oke, boleh. silakan Kak Mari Fandi. kita doa ya. Tuhan, kami hanya mohon nikmat dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menyempurnakan kami dalam setiap kehidupan kami. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, ajari kami untuk lebih bersandar pada Tuhan. Makasih atas semua ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya. Nah, ini Mm-mm. pertanyaan yang kemarin belum sempat dijawab. Ya. Yang pertama dari Johan Limarno. Tolong Mm-mm. tanya tentang poin inovasi kekuatan bisnis Mm-mm. kita. Kalau dia Ya. ini bekerja di bidang bimbel, bimbingan belajar, Mm-mm. tips-tips inovasi apa yang bisa dilakukan di masa seperti ini, Ko Fandi? Mm-mm. Ya, jadi izinkan saya untuk sekilas review ya tentang yang saya bawakan di hari Kamis kemarin. Jadi salah satu sekarang ini kalau misalnya untuk masalah korporasi gitu itu ada tiga hal yang penting. Yang pertama adalah maximize strength, yang kedua adalah expand your strength, yang ketiga adalah explore new opportunities. Gitu. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini kita muternya ketiga ini dulu. Gitu. Yang pertama maximize strength itu maksudnya strength apa yang kita punya. Gitu. Jadi selama ini tentunya ini bukan Bro Johan ini saya asumsikan tidak sekali atau sehari dua hari gitu ya berbisnis di bimbingan belajar ini. Seseorang yang entrepreneur itu pasti punya pengalaman yang sangat banyak. Nah, dengan pengalaman yang seperti itu, maka dia akan tahu gitu, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa, gitu. Terus bagaimana varian-variannya, gitu. Nah, contoh kalau misalnya saya boleh terapkan di tempat saya sendiri, gitu ya. Yang pertama, pastinya kalau otomotif gitu punya 3 poin dalam strength-nya ini. Biasanya namanya QCD, gitu. Kemarin sempat saya bahas juga ya QCD ini, Bro Indra. Heeh. Yang pertama adalah quality, yang kedua adalah cost, yang ketiga adalah delivery. Quality ini adalah bagaimana kualitas penyajian kita, cost ini adalah biaya itu berapa, bisa kita tekan semaksimal mungkin atau seminim mungkin lah, seoptimal mungkin. Yang ketiga adalah delivery, bagaimana kecepatan pelayanan kita. Seperti itu. Jadi dari hal seperti ini mungkin hal ini juga bisa diterapkan di bimbingan belajarnya Bro Yohan. Itu apakah secara kualitas itu seperti apa gitu bimbingan belajarnya, apakah hanya sekedar oh ya udah yang penting bimbingan belajar habis itu naik kelas atau habis itu lulus ujian selesai, ataukah harus lebih lebih dalam lagi daripada itu, tidak hanya sekedar membuat ini peserta bimbingan belajar ini lulus ujian atau naik kelas. Itu secara kualitas, secara cost, secara biaya. Maksudnya ketika bisa ditekan dan itu menjadi satu poin untuk bisa berkompetisi dengan yang lain, itu harusnya akan jadi pertimbangan seperti itu. Cuman jujur memang biasanya cost ini orang-orang melihatnya ada harga ada rupa gitu. Kalau kita menceting cost terlalu rendah, orang-orang berpikir ini murahan seperti itu. Makanya kenapa kok ada sepatu yang mulai katakanlah 50.000 atau masih ada nggak yang sampai puluhan juta itu juga ada gitu ya, seperti itu. Karena orang tidak hanya membeli sepatu secara fungsi, tetapi juga membeli brand gitu. Orang jual katakanlah jual ayam goreng itu juga ada ayam goreng yang cuman dijual dengan harga ribuan sampai
Ada ayam goreng yang dijual dengan puluhan ribu atau ratusan ribu. Nah, kita juga harus tahu kita segmentasinya kemana. Gitu. Delivery itu kecepatan pelayanan. Seperti itu. Nah, ini juga ketika dalam bimbingan belajar, apakah dalam setting kurikulum-kurikulumnya itu seperti apa. Nah, itu tentunya Bro Yan lebih menguasai gitu ya, daripada kita-kita ini. Gitu. Nah, ini apa yang bisa dimaksimalkan dari strength-nya ini. Gitu. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, expand gitu. Apa yang bisa di-expand? Gitu. Mungkin dengan IG Live seperti ini gitu ya, atau join IG Live dengan public figure terkenal, mungkin dia punya kenal siapa, atau cross IG Live seperti yang kita lakukan seperti sekarang ini gitu ya. Nah, dengan demikian maka hal-hal seperti ini itu jadi satu yang ekspansif gitu ya. Bisa menghasilkan produk yang blue ocean. Seperti itu. Apa itu? Itu tentunya Bro Johan akan lebih mengerti ini. Ini di sini Vanessa Mantova join gitu ya. Hai Vanessa. Gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang lain itu seperti itu. Oke, saya sapa juga ya teman-teman yang juga baru bergabung. Gitu. Ayo kita belajar ini dan kita bisa bertumbuh bareng-bareng gitu ya. Dan mungkin bisa bikin apa ya, virtual exhibition gitu ya. Secara kurikulum gitu, secara kelas-kelas virtualnya seperti apa. Terus modul-modulnya seperti apa yang bisa didapat, itu semuanya bisa ditayangkan di Instagram. Jadi orang-orang bisa memilih gitu ya, bahwa ketika dia ingin ikut, orang-orang ini kan sebenarnya punya sifat dasar ketika di medsos ya, kita lihat dalam sisi positif namanya kepo gitu ya. Kepo tuh mungkin dia pengen tahu. Rata-rata orang sekarang kan gitu. Sebelum saya keluar uang, sebelum saya melakukan transaksi, gitu, saya pengen tahu gitu. Kadang-kadang nggak perlu nanya gitu ya. Orang yang nanya itu menurut saya adalah orang yang benar-benar serius. Jadi kalau orang kepo-kepo, itu justru kita sebenarnya juga harus menghargai gitu ya, bahwa dari misalnya berapa ribu orang yang kita advertising di Instagram atau di Facebook gitu ya, ternyata yang kepo itu berapa, itu yang harus dibelokin jadi orang yang nanya serius. Yang nanya serius berapa, itu di convert ke orang-orang yang membeli produk kita. Kepo pun nggak apa-apa gitu, tanya-tanya iseng pun nggak apa-apa. Tapi gimana caranya bisa mengalihkan itu. Dan yang ketiga adalah explore new opportunities gitu. Apa ada peluang-peluang baru di sini gitu yang bisa kita explore bareng-bareng gitu. Jadi brainstorming gitu ya, ide apa gitu. Kira-kira yang menjadi kebutuhan dasar sekarang gitu, basic needs dari orang-orang yang ada di rumah ini seperti apa? Gitu. Apakah mereka mau ikut bimbingan belajar secara online itu, mereka mau keluar uang seperti apa? Gitu. Nah, hal seperti ini yang saya pikir perlu jadi pertimbangan-pertimbangan kita supaya kita bisa tahu ke depan ini kita mau ngapain. Gitu ya, Bro Hendra ya. Oke, berarti sebetulnya dari materi yang kemarin itu kita bisa pakai sebagai bahan brainstorming untuk apapun jenis-jenisnya. Jadi ketika mau berinovasi, kita melihat dari materi yang kemarin itu sudah lengkap ya Ko ya untuk brainstormingnya. Oke, terima kasih Ko Fadil. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Elita. Ketika ada ide bagus untuk dikembangkan, tapi sulit mencari relasi yang bisa connect dengan maksud kita, bagaimanakah cara melakukan pendekatan yang baik supaya bisa menemukan tim kerja yang sevisi? Gimana Ko Fandi? Oke. Jadi pada dasarnya ini kita masing-masing kan punya kelebihan dan punya kekurangan gitu. Jadi itu yang harus kita explore dulu gitu. Jadi ada beberapa hal, kita ini bukan Superman gitu ya. Saya seringkali bilang Superman pun akhirnya gabung di Justice League kan, dan itu pun dia bukan ketuanya. Itu ketuanya malah Batman, seseorang yang nggak punya kekuatan super. Nah, dengan hal seperti ini, maka kita ini harus tahu gitu ya, kelebihan apa, kita itu punya kelebihan apa, kita tuh punya kekurangan apa. Dan ketika kita udah tahu kelebihan kita, udah tahu kekurangan kita, nah kita harus cari partner yang bisa mengisi kekurangannya kita gitu. Jadi bukan hanya karena kongsian gitu ya, atau bikin partner lalu asiknya rame-rame gitu, lalu tidak menghasilkan apa-apa. Enggak gitu. Jadi bikin partner itu yang seperti ini, bisa mengisi kelebihan dan kekurangan, apa yang jadi kelebihan kita dan apa yang jadi kekurangan. Ini harus bisa diisi oleh partner kita gitu. Jadi jangan sampai cari partner yang ternyata kelebihannya sama dengan kita gitu, kekurangannya sama dengan kita, hasilnya adalah frustrasi gitu. Kita harus cari orang yang berbeda dengan kita, yang bisa saling mengisi ya tentunya. Kalau terlalu berbeda akhirnya konfrontasi terus, ya buyar gitu kan, nggak bisa lanjut
Tapi kalau misalnya cari partner yang bisa saling mengisi, nah itu enak gitu ya. Nah, pastinya kembali lagi saya punya tiga kriteria untuk partner ini. Pertama adalah yang bisa dipercaya secara integritas, itu orang ini bisa dipercaya. Dan untuk bisa dipercaya itu jujur butuh waktu. Ya bisa hanya sehari dua hari kenal, terus habis itu ya udah kita kongsian ya. Terus habis itu berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja dan semua akan meningkat gitu. Itu tetap akan ujian. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti walaupun proses penajaman pasti ada gesekan, dan gesekan itu sakit gitu. Dan ketika gesekan itu sakit, ya pasti ada yang harus dikurangi atau ada yang harus dipertajam. Begitu. Itu yang pertama. Masalah integritas itu pasti butuh waktu. Gitu. Ujian integritas itu selalu butuh waktu. Yang dua, itu adalah yang punya kompeten. Itu nggak mungkin kalau misalnya kita mengajak orang yang tidak berkompeten lalu jadi penggembira doang gitu ya. Isinya cuma duduk-duduk doang atau hanya karena belas kasihan gitu ya. Kalau misalnya mau belas kasihan ya jujur aja. Maksudnya mendingan kita langsung amal gitu ya ke panti asuhan atau ke panti jompo atau ke tempat lain gitu. Tapi kalau misalnya memang partnership itu hak kewajiban dan pembagian jobnya harus jelas gitu. Secara kompetensi harus jelas juga bahwa misalnya oke, saya akan mengerjakan A sampai E gitu, F sampai H akan dikerjakan oleh si A, itu I sampai K misalnya itu akan dikerjakan oleh si B, seperti itu. Jadi pembatasan-pembatasan itu yang penting supaya kita nggak offside gitu, kita nggak saling kita nggak saling kita nggak saling masuk ke area-area lain dan akhirnya jadi konflik gitu. Itu yang pertama adalah integritas, yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah komunikasi gitu. Komunikasi juga butuh waktu gitu. Seseorang misalnya kita yang satu daerah sendiri aja bisa bertengkar gitu ya, apalagi ternyata nanti ada satu orang di Surabaya, ada satu orang di misalnya di Jakarta gitu, antara Jawa Surabaya sama Jawanya Jawa Tengah aja beda gitu, apalagi ini mungkin katakanlah dengan Betawi gitu, apalagi nanti misalnya gabungnya dengan teman-teman di Sumatera, atau mungkin karena ini zaman globalisasi kita join dengan orang Singaporean atau Malaysia atau Vietnam atau Jepang atau China, begitu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi bagaimana menemukan tim kerja yang sevisi butuh waktu gitu, dan butuh proses. Tidak mungkin hanya sekedar satu dua kali ketemu lalu merasakan love at the first sight gitu. Love at the first sight itu juga harus ada pacarannya kan sebelum menikah gitu. Nah itu kita batasi sampai sini, kalau enggak nanti jadi temanya tentang pacaran dan pernikahan ya. Iya, iya. Ko Fandi, saya cukup tertarik untuk mengingat kembali pembicaraan kita yang lalu, bahwa untuk Ya, bisa ketemu dengan orang-orang yang kita bisa klik dan akhirnya kita bisa bekerja sama pun, landasannya harus kita perlu bawa dalam doa ya, Ko Fandi ya. yes, betul, pasti itu, Oke, gitu, ya. betul, itu Karena karena ya kadang itu sesuatu ini divine connection ya, gitu. Itu memang hmm, saya tidak ngomong itu karena gini, jujur saya asumsikan bahwa orang-orang yang ada di sini adalah pasti udah membawa ini dalam doa gitu ya, seperti itu. hmm, Tapi seringkali lupa gitu ya, membawa dalam doa, nah, terus habis itu lapangannya ketika di lapangan ketinggalan gitu nah, tips-tipsnya gitu, menganggap bahwa oh yaudah sama-sama orang Kristen udah nggak apa-apa, pasti nggak ada masalah dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada masalah gitu. Oh, pasti orang Kristen nggak mungkin saling menelikung. Ternyata pada kenyataannya bisa jadi tidak ada ya, maksud untuk menelikung, tetapi karena kendala komunikasi gitu ya, akhirnya jadi problem gitu. hmm, Kadang-kadang kita kan gitu merasa bahwa oh ya udah seagama, seiman gitu ya, ternyata padahal ada hal-hal yang ini, ada hal-hal yang praktis yang kita sebenarnya harus lakukan, dan itu terkadang kita merasa bahwa oh ya udah yang penting seagama, atau yang penting kita udah kenal teman lama gitu. Terkadang kan juga karakter juga bisa berubah gitu. iya, Ko Fandi, cukup menarik tadi Ko Mm-mm. Fandi bilang bahwa apa namanya, kadang bahkan itu teman lama gitu ya. Karena Yap. memang ada juga pengalaman yang saya pernah lihat sendiri. eh, Mm-mm. ada beberapa teman saya dan mereka Mm-mm. punya hubungan yang baik satu sama lain. Mereka juga Mm-mm. punya satu visi yang sama, tapi Mm-mm. ternyata karena ada eh, miss di Mm-mm. komunikasi dan administrasi, jadinya malah Ya. kongsiannya bubar dan sekarang musuhan. Mm. Yap. Nah, padahal itu semua Seperti itu juga sih. sudah dibawa di dalam
Jadi sudah dibawa dalam doa, habis itu juga sudah apa namanya dibangun bersama-sama. Waktu ribut itu ternyata tidak ada surat perjanjian hitam di atas putih. Nah, Nah, kadang-kadang hitam di atas putihnya itu dianggap sudahlah gampang, sudahlah gampang. Lah mm, pas ada masalah, kemudian kembali flashback ke perjanjian awal, bingung mau cari rujukannya mm, seperti apa. Nah, kalau menurut Ko mm, Fandi, apakah perjanjian hitam di atas putih itu tuh sesuatu yang mutlak? Kalaupun mm, itu sesuatu yang halus, apakah cukup hanya antara pihak yang bekerjasama atau mungkin perlu sampai mm. melibatkan notaris atau bagaimana itu, Ko Fandi? Jadi kita melihat ada dua hal yang penting ya. Yang pertama di sini adalah yang tertulis, yang sini adalah yang tidak tertulis. Dua-dua ini menurut saya sangat penting, gitu. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Gitu. Kalau misalnya kita semua sudah punya tekad dan komitmen untuk apa ya, untuk oke, kita partnership bareng, ya udah, gitu. Kita masing-masing tentunya tidak ada masalah untuk menjadikan ini hitam di atas putih dan semuanya mending clear di depan, gitu. Jadi hindari bom-bom waktu yang tertunda, gitu ya. Kalau memang mau belak-belakan di depan. Semuanya brainstorming, semuanya ngomong, semuanya kasih visi, semuanya bicara tentang value-value-nya masing-masing. Seperti itu. Nah, nanti ketika berjalan itu pun kembali lagi gitu bagaimana kita bisa saling menurunkan ego kita gitu. Terus tapi ada hal-hal yang prinsip yang tetap harus kita perjuangkan. Itu yang penting. Kadang-kadang orang-orang menyampur gitu ya, mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip gitu. Setiap orang punya gini, ada karakter yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Gitu. Karakter yang bisa diubah, ya udah ubahlah gitu loh. Kita harus dengan rendah hati bilang oke, saya salah misalnya, atau saya bisa merubah ini. Tapi ada hal yang tidak bisa diubah misalnya. Seperti itu. Nah, hal yang tidak bisa diubah ya udah terimalah apa adanya. Gitu, malah bisa jadi itu jadi satu satu ini ya, satu kekuatan tersendiri. Gitu. Nah, ini ketika kita semua punya niat yang baik, yang tulus, pasti semuanya ingin jadi hitam di atas putih. Gitu. Tapi Hmm. jujur, hitam di atas putih tidak bisa mengcover semua hal. Gitu. Nah, dari hitam di atas putih ini pasti ada hal-hal yang tidak tertulis, yang menjadi apa ya, yang menjadi ground values yang akan kita taati bersama-sama. Dan ketika kita taati bersama-sama, berarti ya udah itu butuh satu apa ya, butuh satu komitmen untuk menjalankan ini bersama-sama. Ya jujur kembali lagi kayak orang menikah gitu ya. Itu kalau misalnya semua berdasarkan ego masing-masing ya pasti bisa gitu. Tapi kalau misalnya udah di hitam di atas putih misalnya dalam surat nikah itu bersama-sama dan tidak hanya cukup kan pernikahan itu bermodalkan surat nikah gitu. Tapi ada juga hal-hal yang harus dikomunikasikan lewat yang tidak tertulis ini gitu. Siap, terima kasih Ko Mm-mm. Fandi. Ya, thank Kemudian you. Semoga selanjutnya, memberkati. Mm-mm. oh memberkati sekali kok, karena Mm-mm. memang kenyataannya Ya, banyak yang berpartner kemudian ribut di tengah jalan gara-gara yaitu ya, kok tidak ada perjanjiannya itu. Iya. ya, Kemudian betul, selanjutnya betul. pertanyaan dari Bro Michael Mm-mm. Sugiono. Mm-mm. Bisnis apakah yang akan berkembang dalam Mm-mm. dunia new normal sekarang ini? Mm-mm. Ketika profesional muda akan memulai bisnis dengan modal terbatas, Mm-mm. apakah Mm-mm. bisnis network marketing, mungkin ini dimaksud MLM Mm-mm. barangkali ya, Mm-mm. apakah akan kembang untuk kedepannya? Menurut Kohani bagaimana? Eh, tadi yang itu ya apa? Bisnis yang akan berkembang di dunia new normal ya. Sebenarnya Ya, banyak sih gitu ya yang di WA seliweran itu kan yang saya bacakan aja ya. Bisnis yang potensial berkembang. Memang jujur sekarang kan saya sempat cerita Kamis kemarin semuanya merah nih gitu. Tapi yang kelihatannya akan booming ya ini namanya prediksi. Itu yang pertama life insurance. Itu yang gangguan sedikit. Itu yang ketiga adalah bisa jadi networking bisnis atau multi level gitu. Terus habis itu ada remote working gitu. Remote working itu bagaimana bekerja di rumah tapi kita punya remote gitu ya yang dikerjakan oleh staff kita di perusahaan. Ada bisnis logistik. Logistiknya juga keren gitu ya karena semua pada nggak mau keluar dan logistiknya yang seliwer-seliwer. Gitu. Online schooling gitu yang bisa itu sama tadi Bro Yohan diadaptasi ada webinar, online training gitu. Terus juga ada Netflix IndiHome, ada telekomunikasi, ada telemedicine. Itu Halodoc kita tahu ini ramai sekali akhir-akhir ini karena orang takut
pergi ke dokter ketemu secara fisik, akhirnya nanyanya ke aplikasi Halodoc itu, cleaning services dengan pasti dengan protokol kesehatan tertentu, gitu ya. Terus juga ada wellness, wellness itu juga katakanlah produk-produk kesehatan, gitu ya, vitamin dan herbal dan lain-lain, medical equipments, home entertainment, online transportation, seperti itu, gitu. Dan kalau misalnya dengan bisnis multi level, gitu, jujur aja ini menarik juga sih sebenarnya, gitu. Apalagi nanti ketika bisnis multi level menemukan sesuatu apa ya, pendekatan yang tidak harus ketemu secara fisik, gitu ya. Tapi jujur, bisnis multi level ini menurut saya gitu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang berbisnis multi level, itu cuman merasa gini, orang-orang ternyata seringkali menemukannya ini produk sebenarnya tidak terlalu mahal, gitu ya, tetapi karena di multi level kan itu jadinya akhirnya mahal sekali, gitu, karena dia harus ngasih fee dari apa upline-nya lagi itu kan dapat ada hitung-hitungannya, seperti itu, gitu. Jadi hal seperti ini yang mungkin siapa tahu, gitu ya, ada bisnis multi level yang lain yang mungkin bisa menarik. Yang kedua, bisnis multi level rata-rata adalah ponzi, gitu ya. Yang atas ini yang dapat banyak, yang bawah itu yang itu. Dan kembali lagi harus mencari yang orang bawah sebanyak-banyaknya, dan yang atas akan semakin kaya atau semakin dapat keuntungan. Tapi juga kita lihat juga ternyata banyak, gitu ya, dengan model ponzi ini akhirnya karena perputaran uangnya hanya untuk yang atas-atas ini aja, dan akhirnya stuck, gitu ya, seperti itu, gitu. Dan memang saya tidak bisa ngomong, gitu ya, dengan multi level ini gimana, gitu. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah seperti itu. Akhirnya bisnis multi level yang terjadi adalah perpindahan dari A ke B, B ke C, gitu ya. Kenapa? Karena A kalau orang-orang sudah bosan pindah ke B, B kalau sudah bosan pindah ke C, seperti itu. Dan itu biasanya serombongan gitu pergi, serombongan gitu pergi, seperti itu. Maafkan kalau saya agak salah, tapi ini pengamatan saya selama ini. Jujur tidak banyak bisnis multi level yang bisa bertahan lama, gitu ya, seperti itu. Dan biasanya itu patah tumbuh silih berganti, patah tumbuh silih berganti, seperti itu. Dan orang-orang ada yang memang sengaja memanfaatkan itu. Ketika bisnis multi level baru langsung digeruduk rame-rame dan seakan-akan booming, gitu. Habis itu dalam waktu yang tidak terlalu lama langsung langsung tahu-tahu nggak happening lagi, gitu. Ini bukan masalah salah multi levelnya, tapi menurut saya juga karena tipe downline ini hanya hit and run, gitu. Jadi ambil keuntungan jangka pendek, habis itu selesai ditinggal, begitu. Nah, jadi dengan hal seperti ini mungkin sekali lagi maafkan kalau saya salah, tapi itu yang saya lihat, gitu ya. Mungkin tidak sedangkal itu sih multi level, tapi yaitu yang seringkali ketika pembicaraan saya dengan teman-teman itu yang orang-orang lihat, begitu. Ya. Nah, ini juga ada beberapa info, Om Mm-mm. Andi, untuk Mm-mm. bisnis-bisnis yang cukup menarik di masa Mm-mm. pandemik ini. Ya. Katanya tourism secara virtual itu juga sangat Mm-mm. menarik. Jadi tidak Mm-mm. perlu pergi ke Italia, misalkan untuk Mm-mm. bisa berwisata ke sana, tapi Mm-mm. menggunakan apa teknologi yang sudah ada foto 360 Mm-mm. derajat, habis itu Yap. apa tour guide-nya memberikan Mm-mm. apa itu namanya keterangan-keterangan, memberikan Mm-mm. cerita-cerita, atau mungkin seperti yang ke Holy Land seperti itu, kan bisa Mm-mm. dicocokkan juga Mm-mm. dengan Bible, kejadian-kejadian yang ada. Kalau menurut Mm-mm. Fandi, untuk membuat tour-tour seperti itu, apakah itu kalau kita adakan di masa-masa pandemi Mm-mm. seperti ini, apakah itu hanya akan menjadi sesuatu yang sementara saja, atau bahkan mungkin bisa menjadi sesuatu yang lasting ya, kok? Iya, jadi gini, pada dasarnya orang ini kalau dia pengen tour, gitu, dia tentunya pengen bahwa tubuh, jiwa, dan rohnya itu ikut semua merasakan. Nah, makanya kenapa tour itu adalah leisure. Leisure itu adalah kesenangan, gitu ya. Kesenangan itu yang salah satu kesenangan yang maksimal itu adalah tour dan travel. Kenapa? Karena kita bisa secara tubuh, gitu ya, kita bisa merasakan atmosfer yang baru, gitu ya, kita bisa melihat seluruh panca indera kita
itu merasakan sesuatu yang baru, lidah kita merasakan makanan yang baru gitu ya, hidung kita juga merasakan aroma yang berbeda dengan yang biasa kita jalani sehari-hari waktu kita bekerja gitu. Nah, itu semua jujur menurut saya tidak akan pernah digantikan dengan tour virtual gitu. Hmm. Belum lagi nanti tahu-tahu misalnya ada virtual reality gitu ya yang benar-benar 5D gitu ya. Ada bisa 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 memanipulasi otak secara panca indera juga. Nah, itu juga oke mungkin ya. Gitu seperti yang ada di film-film futuristik gitu. Tapi menurut saya akhirnya orang itu seperti yang saya sempat bilang kemarin, begitu kondisi normal, anggap aja misalnya karena kita tahu tahun 1918 itu pernah ada Spanish flu dan itu butuh 2 tahun supaya recovery. Setelah itu 1920 orang-orang udah nggak pakai masker lagi. Gitu. Dan sekarang dengan kondisi COVID seperti ini, kalaupun memang vaksinnya akhirnya cepat ketemu dan semua ini segera reda, katakanlah kita asumsi 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu orang-orang pasti akan tur lagi. Gitu. Orang-orang kayak saya akan pengen ke Semarang lagi, gitu kan? Seperti itu, pengen ke Bali lagi atau pengen ke luar negeri lagi. Gitu. Jadi dengan hal seperti ini, maka ya tur secara virtual itu akan jangka pendek aja, nggak akan jangka panjang. Begitu. Seperti itu sih. Iya, iya. Apalagi kalau wisata kuliner ya, kalau wisata kulinernya Betul. virtual kayaknya nggak kenyang juga ya, Go ya. Betul. Loh, ini gini loh bro, saya pernah juga akhirnya beli ini kan di Bali gitu ya, ada makanan tertentu gitu dijual akhirnya PO gitu ya. PO-nya pun diantar pakai travel. Jadi memang hari H dan malamnya nyampe gitu ya kan karena masih masuk akal lah gitu ya. Dan tetap kurang enak gitu, tetap lebih enak makan di tempat gitu. Virtual tour Feel-nya itu tetap akan beda ya. bagus hanya untuk pengantar gitu. Oh, nanti akan begini gitu ya. Hanya untuk pengantar aja. Tetapi kalau untuk orang membayar untuk virtual tour, rasanya kok mikir juga gitu. Hmm, Seperti itu sih. ya. Oke, thank you, Ko Fandi. Pertanyaan Thank you. selanjutnya Yap. dari Michael Wijaya. Bagaimana perusahaan Govandi bisa bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Astra atau Auto 2000? Dan bagaimana tipsnya untuk UKM agar bisa membangun distribusi bersama dengan toko atau perusahaan lain? Yang pertama adalah ketemu dengan orang yang tepat, gitu. Yang saya sebut sebagai angel client, gitu ya. Kalau misalnya kita masuk ke perusahaan besar B2B ya, bisnis to bisnis, gitu. Terkadang kita bisa ketemu dengan banyak orang, gitu. Dan jujur ada beberapa orang yang mungkin menawarkan kepada kita bahwa kamu lewat aku aja, nanti aku bantu, gitu. Nah itu adalah apa ya? Nggak apa-apa juga sih, gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita ketemu dengan orang yang tepat. Orang yang tepat itu belum tentu adalah pemegang keputusan tertinggi, gitu. Belum tentu, gitu. Terkadang ada orang yang dekat dengan pemegang keputusan tertinggi yang bisa memberikan pengaruh seperti itu, gitu. Jadi misalnya kalau kita mau masuk sesuatu, gitu ya, bisa jadi katakanlah misal masuk corporate tertentu secara owner atau secara direksi, gitu ya. Belum tentu mungkin direksi ini pemegang bisa jadi ownernya pasti pemegang kekuasaan final terakhir. Tetapi kita harus lihat bahwa ternyata yang punya pengaruh itu bukan owner misalnya. Yang punya pengaruh adalah kepala cabangnya atau kepala wilayahnya misalnya. Gitu, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi yang punya pengaruh adalah istrinya owner. Seperti itu. Gitu. Misalnya yang paling gampang ketika orang datang sekeluarga gitu ya beli mobil. Gitu. Ini yang teori yang praktis yang paling simpel gitu. Sekeluarga suami istri datang untuk beli mobil. Itu oke. Akhirnya sepakat membeli mobil apa gitu ya, membeli mobil tipe A. Terus sekarang ngomong masalah warna. Yang suami pengen warna putih, istri pengen warna hitam. Seperti itu. Suami bilang, hitam, aku mau hitam. Putih ya si suami. Putih gitu ya, aku nggak mau tahu pokoknya warna putih. Itu istrinya bilang, Pak, bukannya lebih baik hitam. Gitu. Nggak apa-apa, pokoknya putih. Putih itu enak, bersihkannya gampang. Begini-begini, putih itu bersih dan bla 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 bla. Pokoknya putih. Gitu. Terus akhirnya ngomong sama salesnya, aku nggak mau tahu, pokoknya putih ya. Gitu. Terus istrinya, apa? Diam kamu, gitu ya. Kamu itu kan papa yang cari duit. Gitu. Terus akhirnya ya udah putih ya gitu. Tahu-tahu malamnya si suami nelpon sama salesnya itu, sorry ya, ganti hitam aja ya,
Gitu. Nah, hal seperti ini kan berarti ya katanya orang kan suami itu kepala keluarga, istri itu lehernya. Gitu. Lehernya nggak ngizinin suami noleh ya nggak bisa noleh. Nah, ada beberapa orang yang punya seperti itu. Pemegang kekuasaan tertinggi belum tentu dia yang bisa memutuskan. Kalau kita bertemu dengan orang yang tepat, misalnya kepala purchasing gitu ya, kepala pembelian atau misalnya apa gitu ya, kepala cabang atau apa, kadang-kadang juga gitu. Kita harus pintar-pintarnya ini, pintar-pintarnya melihat siapa yang sebenarnya mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuaikan level kompetensi kita dengan ekspektasi dari klien. Jadi kalau misalnya ekspektasi dari klien setinggi ini, apalagi yang corporate gitu ya, punya standar tertentu, harus apa ya, harus ISO, karyawan harus BPJS, terus harus seragam, harus bersepatu, tidak boleh merokok, apalah. Nah, kita harus minimal sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi klien. Gitu. Kalau kita sama aja, klien akan bilang, saya udah punya supplier gitu loh, kecuali ini perusahaan baru gitu ya. Tapi rata-rata sekarang ini perusahaan baru pun adalah pengembangan dari perusahaan yang lama. Gitu. Jadi dia akan bilang, saya ini udah punya teman lama, kenapa saya harus pakai kamu? Gitu. Kalau kompetensimu sama atau di bawah kompetensi kompetitormu, kenapa saya harus pakai kamu? Gitu. Yang ketiga, sesuaikan frekuensi komunikasi kita dengan klien. Seperti itu. Jadi kalau klien biasa berbahasa Indonesia secara resmi, kita harus berbicara bahasa Indonesia secara resmi. Jangan sampai mereka pakai resmi, kitanya celometan. Gitu loh. Apa yang ada dalam ujung lidah kita langsung omongkan. Gitu. Yang keempat, jangan minder. Gitu ya. Saya seringkali dikenal dengan orang yang bukan tidak tahu malu ya, cuman orang yang berani ketemu orang gitu ya. Jadi di saat yang lain-lain merasa bahwa aduh sungkan, aduh begini, saya udah jelaskan ya di komis panjang lebar ya. Cuman saya lebih berani lah daripada orang-orang. Saya datang salaman sama orang, ketemu orang seperti itu. Gitu. Itu yang membuat secara B2B itu membuat salah satu kriteria yang lebih berhasil sih. Gitu, harus berani ketemu orang. Selama kita nggak ada niat untuk nipu orang, ketemuin aja. Begitu. Oke, berarti yang faktor X-nya memang berkat Tuhan, tetapi faktor lainnya yang kita upayakan, kita harus terus menyesuaikan diri dan upgrade diri juga begitu ya, Ko Fandi ya. Betul. Oke. Saya pikir begini, Bro. Tuhan ini bekerja di area yang natural dan supranatural. Gitu. Makanya kenapa kok ada peribahasa sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Persiapan itu manusiawi gitu, ada hal yang natural yang harus kita persiapkan. Nah, lalu kesempatan itu ilahi, gitu ya. Itu sesuatu yang supranatural, gitu. Kita mau persiapan sampai bahasa Jawa itu sampai jengking-jengking gitu ya, sampai berlutut-lutut, gelundung-gelundung. Kalau misalnya Tuhan nggak berkenan, kesempatannya nggak datang, ya udah, gitu. Tapi kalau misalnya kita persiapan dengan sebaik mungkin, sekali aja kesempatan datang, nah itu akan ada terobosan yang berlipat-lipat, begitu. Oh, luar biasa. Siap. Terima kasih, Ko Fandi. Ya, puji Tuhan. Itu penting sekali itu ya. Luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Yohanes Fajar Hadi Ovin Paulu. Ini sekampung ya yang nanya ya. Itu. Menurut Ko Fandi, bagaimana tips cara agar kita bisa tetap meningkatkan penjualan di masa pandemi seperti ini? Wah, ini kayak pertanyaan banyak orang memang, betul Ko Fandi. Oke. Yang pasti gini, kalau misalnya kita punya stok inventory yang banyak, ya udah cuci gudang, gitu loh. Cuci gudang aja, sell, gitu ya. Jual dengan harga, misalnya dengan margin yang tipis, gitu. Udah, nggak apa-apa, kasih aja, gitu. Nah, tapi kalau misalnya bisa juga kita bisa bikin acara kombinasi dengan produk yang lain. Misalnya beli apa ya, gitu. Beli misalnya sepatu gitu, terus bonus voucher frozen food ini gitu ya, seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang dimana kita nggak bisa, kita cuma berdiri sendiri. Saatnya sekarang kan kemarin saya sudah jelaskan bisnis model masa depan itu adalah fast, smart dan ekosistem. Seperti itu. Fast itu berarti orang-orang ingin pelayanan yang cepat gitu. Nah ini salah satu juga sepatu Nike itu dari produksi 8 bulan ya, ternyata bisa dipersingkat menjadi 4 bulan gitu. Jadi produknya itu cepat gitu ya, dan begitu selesai ini ganti karena fashion kan sangat cepat sekali sekarang, tidak seperti dulu
Kalau dulu berapa lama gitu, berapa tahun baru keluar model baru. Kalau sekarang enggak, gitu, yang lebih ke arah hit and run ya. Keluar satu produk selesai, ya udah langsung keluarin produk yang lain. Itu produk yang lama, sale, cuci gudang, beresin semua inventory, selesai. Gitu, pokoknya udah ini lagi. Nah itu pastinya ada hitungannya gitu ya. Ketika launching pertama itu di apa? Diarahkan ke ambil margin yang agak banyak produk yang pertama. Produk yang terakhir mungkin ya udah rugi-rugi dikit nggak apa-apa. Yang penting total dari semuanya adalah dapat margin begitu. Nah itu adalah beberapa gitu ya, dua contoh dari banyak gitu. Kalau misalnya mau lihat itu jujur di internet juga banyak bagaimana kita apa yang harus kita perbuat. Cuman hati-hati gitu ya. Kalau misalnya kita masuk ke perusahaan, ini yang menurut saya lebih penting sih, bahwa kemarin sempat saya bahas ya bahwa penjualan invoice itu tidak sama dengan uang cash, bener ya? Udah sempat saya bahas kan. Nah seperti itu yang sekali lagi saya perlu tekankan. Cepat sekali. Ya udah, gini. Kalau misalnya kita jual sesuatu, itu kadang-kadang kita jual ke orang, barangnya sudah di orang, dan kita cuma terima nota, gitu loh. Nota itu bukan uang cash, gitu. Nota itu adalah nota, gitu. Nota itu adalah uang cash kalau nota itu sudah dibayar, sudah ditransfer ke rekening kita, uangnya sudah ada di saldo kita. Tapi selama uang itu masih ada di customer, itu namanya nota atau invoice. Gitu. Nah, ini yang penting bahwa seringkali orang-orang, perusahaan-perusahaan pun itu memberikan reward pada tim sales atau tim marketingnya itu ketika masih jadi nota. Dan nota ini yang ada kesempatan nggak dibayar kan, punya potensi nggak dibayar. Nah, itu loh yang menurut saya itu lebih penting. Jangan sampai akhirnya kita mengejar penjualan yang banyak, lalu semuanya masih dalam bentuk nota. Sedangkan di sisi yang lain, ini kan kita ambil dari supplier barang ini. Dan ketika kita belum bayar ke supplier, itu masih bentuknya juga bagi supplier itu bentuknya juga nota. Gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah jatuh tempo, sedangkan ini belum jatuh tempo, apa yang terjadi? Gitu. Berarti kan kita harus bayarin dulu. Gitu. Harus bayarin dulu, sedangkan kita masih harus nunggu selisih waktu ini untuk jadi dari nota ini jadi cash. Nah, sekarang keblowoknya gitu ya. Orang-orang terjebaknya adalah ketika mereka secara sales, secara nota, secara invoice besar, tetapi duitnya nggak masuk ke perusahaan dan kecantol gitu loh. Nagihnya susah karena semua perusahaan pada mengajukan penundaan pembayaran. Itu gimana kalau saya mundurkan ya sebelumnya misalnya TOP-nya sebulan gitu, kita bisa bayar supplier sebulan setengah, berarti kan kita untung, gitu kan? Customer membayar kita sebulan, kita membayar supplier sebulan setengah, berarti kan kita masih punya cash ini atau punya cash sebelum kita bayarin ada setengah bulan kan. Tetapi kalau misalnya ternyata customer jadi 1 bulan, sorry ya, gitu, dari 1 bulan ini molor jadi 2 bulan. Nah berarti kan kita harus ini apakah mau dinego untuk jadi sama-sama 2 bulan? Jadi kalau sama-sama 2 bulan, berarti kita ambil profitnya aja, gitu. Nah hal seperti itu. Atau misalnya kita harus bayar 1,5 bulan, udah kita mundurin 2 bulan, ternyata 2 bulan ini tidak bayar atau kredit macet, gitu. Nah itu yang membuat kita jadi keringet dingin, gitu ya. Kita harus nekorin, gitu. Di satu sisi tentunya kita harus punya ini dong, nama baik kan. Supplier kan tidak mau tahu gitu apakah customer kita siapa gitu ya, customer kita orang-orang perusahaan besar atau apa gitu, seperti itu. Di masa yang tidak krisis aja udah banyak orang yang terjebak merasa bahwa mereka mungkin ya seperti tadi supplier bayarnya cepat sebulan atau bisa setengah bulan, customer ya, supplier itu mungkin bisa dibayar 2 bulan sampai 3 bulan. Nah ini kan akhirnya duitnya ngumpul semua, merasa kaya gitu, invest ke ini, invest ke itu, gitu. Ternyata lupa bahwa dia harus membayar supplier ini, uangnya kecantol, nggak bisa bayar supplier, akhirnya namanya jadi jelek. Gitu. Itu di zaman yang belum krisis. Sekarang zaman krisis lebih parah lagi, gitu. Seperti itu sih. Pak Fandi, kalau untuk menangani kasus pembayaran macet, menurut Pak Fandi bijaksananya yang kita harus lakukan seperti apa kok? Ya pastinya kita harus datengin gitu ya.
Gitu, nggak bisa kita cuman main keras-kerasan. Jujur, kita harus akui bahwa secara praktek yang ada di negara ini itu memang ada banyak kendala. Gitu ya, saya nggak bisa ngomong panjang lebar nih, gitu karena kan ini konsumsi publik juga. Tetapi alangkah lebih baiknya tetap diselesaikan secara kekeluargaan, gitu ya. Seperti itu datang baik-baik gitu. Ini terus terang juga kita juga harus berhitung gitu ya, karena kalau misalnya kita mau membawa ini ke masalah yang lebih serius, itu juga pastinya ada harga lebih yang harus dibayar. Gitu. Kalau misalnya memang secara ini bisa diselesaikan baik-baik gitu, selesaikan baik-baik. Saya pribadi lebih senang menyelesaikan dengan baik-baik. Jujur misalnya pada waktu itu sempat masuk ke satu ada toko yang beli ke saya gitu ya. Pembayarannya baik, tapi ya itu seperti tadi yang saya ceritakan gitu, karena kami memberi dia term, sedangkan dia jual sama customernya langsung, dia merasa uangnya ngumpul banyak mendadak. Wah, saya kaya nih gitu. Supplier bisa dinego. Ya udah, dia bangun rumah lah, dia beginilah, dia begitulah gitu, dan akhirnya dia terjebak nggak bisa bayar. Ya udah, kami datengin, kami ngomong, kami nego, gitu ya. Dan memang pada akhirnya saya meminta orang staff saya secara khusus pada waktu itu untuk nungguin di tokonya, gitu. Dan dia rasanya juga, tapi nggak tiap hari ya nungguin di tokonya ya. Seminggu sekali gitu ditungguin gitu. Terus ternyata oke, saya ada berapa nih, 500.000 dulu saya bayar ya, nggak apa-apa, saya ambil gitu ya. Atau misalnya 2-3 hari lagi, staff saya datangin lagi gitu, oh saya ada 1 juta nih, gitu langsung dibayar. Dan puji Tuhan lunas gitu, seperti itu. Hai Komil, ini Komil juga gabung di sini. Padahal Komil ntar lagi kan juga ada IG Live juga ya. Ada tadi juga ada Koong, gitu ya, ada Komaksi juga gitu. Welcome, thank you sudah bergabung di IG kita. Ayo lanjutin Bro Hendra. Kita punya waktu Iya, berapa? 15 menit ya? Nggak sampai ya? iya masih Gitu. masih sekitar 15 menit maksimal, Prof. Ya. Andi. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya, Mm-mm. bagaimana dengan shifting bisnis untuk Mm-mm. bertahan dengan keadaan pandemi seperti ini? Mm-mm. Ini kemarin Oke. kayaknya sebetulnya sudah ada yang serupa dengan ini, Ya. Ko Mm-mm. Fandi. Nah, bahas secara singkat aja ya. Tuh gini bro, Ya. bener nggak kalau kita ngobrol gini kan rasanya lebih santai ya, gitu. Atau omongan saya masih terlalu cepat ya, gitu. Kan lebih Kalau gampang gini ya. Kemarin, kemarin cepat kemarin, nah ini cepat kan mungkin kemarin. lebih santai ya. Oke, shifting bisa pilih, shifting mayor atau shifting minor, gitu. Nah, Hmm. kalau shifting mayor itu ibarat kapal gitu. Saya selalu mengibaratkan ini perusahaan adalah seperti kapal, bukan Hmm. pesawat terbang. Kalau pesawat terbang itu langsung bisa manuver kanan kiri atas bawah gitu ya. Nah tapi kalau ini kapal kan pelan kan, gitu kanan, ya udah pelan-pelan ke kanan, ke kanan gitu ya nanti. Habis itu pelan-pelan ke kiri gitu, nggak bisa langsung langsung kanan, langsung belok kanan. Kecuali kalau speedboat gitu ya. Nah kalau misalnya apalagi bentuknya mothership kapal induk gitu ya dengan karyawan yang ratusan gitu, nggak mungkin tahu-tahu kita berbuat ini. Nah shifting pun juga gitu. Karena kalau misalnya shifting mayor, itu pastinya nggak bisa instan. Gitu. Mempersiapkan banyak hal secara R&D, research and development, riset pasar, dan lain-lain. Itu nggak dalam waktu yang singkat. Gitu ya, perbandingan produk. Kenapa akhirnya pilih produk A, bukan produk B. Gitu. Kenapa pilih pricing harga dan sebagainya, nanti masuk market segmentasi seperti apa. Gitu. Itu tidak gampang. Gitu. Jadi kalau saya, prinsipnya adalah boleh shifting tapi secara minor gitu. Core Hmm. bisnis kita tidak terganggu, tapi kita masih punya pasti punya waktu lebih untuk kita konsentrasi ke satu hal yang baru gitu. Dan shiftingnya tidak secara drastis. Kayak saya otomotif, pasti shifting saya juga sekitar otomotif. Itu yang saya sarankan gitu. Tidak mungkin otomotif tahu-tahu bikin restoran gitu. Itu saya harus belajar dari awal kan, sama Bro Andrew tadi, Bro Andrew Prasetya, Bon Ami juga ada di sini gitu ya. Jadi belajar bagaimana manajemen inventory stok. Kalau di aksesoris mobil tidak ada yang expired, tapi begitu makanan gitu, sayur itu berapa hari udah nggak enak gitu ya, atau dalam hitungan jam udah layu seperti itu. Itu satu hal yang sangat-sangat baru. Saya tidak menyarankan untuk shifting mayor gitu. Tapi kalau apa terjadi memang harus ditutup, ya udah berarti harus shifting mayor gitu kan. Kalau yang lama harus ditutup gitu bro. Wah, kalau memang ada kondisi tertentu perlu sampai shifting mayor Mm-mm. ya mungkin perlu untuk Mm-mm. bertanya jawab lebih lanjut
via email yang betul, kemarin sudah dibagikan ya, Ko betul. Fandi, Iya, GMS di GMS Marketplace at gmail.com. ministry@gmail.com. Betul. Oke. Lalu Mm, selanjutnya, ini pertanyaan dari Yonatan mm, mm, Narwastu yang mimpi mm. AW kita kemarin. Oh, Oh ya, bagaimana mm, caranya kita bertahan di pekerjaan yang bukan passion kita, apalagi di mm, pandemi seperti ini. Nah, ini satu-satunya mm, pertanyaan di apa yang bekerja ikut orang ini mm. sepanjang waktu. Nah, karir ya. Heeh. Iya. Oke, ini selalu jadi buah si malakama bertahun-tahun gitu ya. Tidak hanya dalam masa krisis, tapi juga ketika pada masa enak gitu. Antara passion sama realita gitu. Itu yang kita harus, ini selalu kesannya tidak bisa menyatu. Padahal sebenarnya bisa aja sih. Gitu. Cuma dalam masa-masa seperti ini, bagi saya yang penting adalah bertahan hidup. Yang penting adalah survive dulu. Gitu. Setelah semuanya selesai, settle, stabil, baru kita mikirin passion. Gitu. Lu kok nanti kan terlalu tua, gitu. Ya nggak juga sih sebenarnya. Bisa jadi kita bisa atur gitu ya manajemen. Katakanlah 2/3 kita bertahan hidup, 1/3 kita urusin passion. Itu juga bisa. Nanti kan bisa ini ya kadarnya bisa saling geser gitu ya. Mau geser ke passion atau geser ke yang bertahan hidup. Gitu. Saya cenderung lebih melihat secara passion itu nomor 2 ya gitu. Yang penting sekarang ini bertahan hidup dulu deh. Enak nggak enak ya udahlah. Apa kerjaan yang ada bertahan di situ, puji Tuhan. Kalau nggak cepat-cepat dipecat gitu ya. Puji Tuhan. Padahal yang lain dipecat juga gitu kan. Gitu. Puji Tuhan loh kita nggak cepat-cepat dipecat gitu. Dan kita harus memperhitungkan. Ini yang penting juga ya bagi teman-teman yang berkarir. Jadikan kita sebagai orang terakhir yang ditendang keluar dari kapal. Gitu. Seperti itu. Bos harus memperhitungkan, harus memikirkan baik-baik kalau kita ditendang dari kapal awal-awal atau kita ditendang terakhir dari kapal. Gitu, sebelum kapal ini tenggelam, kapal perusahaan ini tenggelam. Gitu, seperti itu. Jadi ya tolong dipertimbangkan jangan sampai ketika seperti sekarang efisiensi Anda adalah orang-orang pertama yang ditendang keluar dari kapal. Nah, itu berarti pasti pimpinan perusahaan berpikir bahwa oh ya udah sama seperti kapal kan, udah terombang-ambing kena badai di kapal Yunus itu, yang barang-barang yang nggak penting dibuang dulu atau di kapalnya Paulus itu. Gitu. Habis itu Iya. barang-barang yang lebih penting yang dibuang. Habis itu akhirnya tidak ada barang yang dibuang lagi, Yunus yang dilempar. Gitu. Nah, jadikan Anda sebagai orang yang terakhir yang dilempar keluar dari kapal. Kalau misalnya seperti itu ya udah nggak ada harapan lagi gitu ya. Seperti itu. Cuman jadikan Anda orang yang paling terakhir gitu. Seperti itu. Wah, berarti apa dari Hmm. jawaban Kovan ini mau passion Hmm. atau mau nggak Hmm. passion untuk ini Hmm. kalau sudah bekerja di karir itu tetap lakukan Hmm. yang terbaik, tetap lakukan yang terbaik dan tetap Betul, lakukan yang terbaik gitu ya kok. betul, Nah, betul. seandainya ini nanti masa pandemi sudah berakhir, Hmm. kemudian new normalnya sudah Hmm. mulai seperti Fandi tadi bilang kembali ke masa Hmm. normal kembali. Hmm. Nah, Hmm. menurut Fandi, apakah Hmm. lebih baik kalau misalkan kita bekerja atau katakanlah mungkin kita berbisnis itu Hmm. adalah yang sesuai dengan passion kita, lalu kita Hmm. kembangkan dari nol, Hmm. artinya ya kalau sesuai passion itu kalau belum tentu itu adalah kebutuhan market, bisa jadi untuk kembangkannya lebih lama, atau Hmm. eh, tetap kita apa yang jadi permintaan pasar itu Hmm. akhirnya kita suka kita nggak suka ya market maunya itu ya Hmm. kita ikut. Lah menurut Ko Pandi bagaimana nih, karena kalau passion ini kan sudah menyangkut tentang apa ya gairah yang memang sejak awalnya Hmm. sudah ada pada orang itu ya. Ya, passion itu level yang paling tinggi ya idealnya. Jadi kalau ada kuadran gitu, passion itu mungkin yang paling kanan atas gitu ya. Yang paling kanan bawah itu bertahan hidup gitu. Mungkin ntar kapan kalau ada waktu gitu saya buatin diagramnya aja ya, gitu kuadrannya gitu. Nah, cuman pada akhirnya memang kita harus realistis gitu. Saya lebih realistis sekarang ini karena realitanya seperti ini. Kalaupun akhirnya pandemi ini berakhir gitu ya, terus kita bisa mengerjakan sesuatu dengan passion kita, ya nggak apa-apa gitu. Saya mungkin mau sharing singkat dulu tuh saya arsitek gitu ya. Tadi kemarin pagi itu juga saya share banyak di IG Live ketika diwawancara oleh Action Coach para coaching. Gitu. Jadi ketika saya arsitek itu saya passion saya sebenarnya di situ gitu ya. Seperti itu. Tapi berkembang dengan waktu, nah ini juga yang penting. Ketika sejalan dengan waktu,
gitu. Saya menyadari bahwa arsitek ini dunianya sangat sempit gitu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman arsitek saya gitu, atau semua orang yang berada di bidang arsitek. Arsitek itu bagi saya ternyata nggak sesuai sama karakter saya. Kenapa? Cuman menghadapi 3 hal. Yang pertama adalah customer, klien yang nggak terlalu banyak pastinya gitu. Yang kedua, berhadapan dengan tukang yang notabene uneducated gitu ya. Yang ketiga, itu komputer atau meja gambar. Seperti itu. Dan saya nih senang ketemu orang gitu. Saya ketemu dengan berbagai macam orang, ngobrol seperti ini gitu ya. Nah, ternyata saya waduh, kalau saya terus-terusan jadi arsitek ya, itu. Terus habis itu kan papa mama siapin toko, terus saya buka toko kan. Nah, terus saya berpikir, waduh ini juga nggak sesuai sama passion saya, walaupun saya ketemu lebih banyak orang daripada ketika saya jadi arsitek, tapi saya nggak suka. Saya buka toko, saya jaga toko dari pagi sampai sore, habis itu saya tutup toko gitu ya. Saya lebih suka moving, ketemu orang, apalagi saya dulu background-nya organisasi gitu. Kenapa saya tidak memanfaatkan passion saya dan talenta saya selama saya pernah jadi organisasi itu untuk masuk ke corporate? Saya bisa B2B dong. Nah, di situ saya bisa masuk corporate, dan itu saya bisa memaksimalkan keprofesionalan saya bisa ketemu dengan banyak orang, dan sekarang saya bersyukur sama Tuhan kalau ya ini yang saya lakukan, uangnya dapat, passionnya dapat, gitu ya, seperti itu. Ada beberapa orang saya nggak bisa menjustifikasi, orang-orang yang mungkin uangnya nggak dapat tapi passionnya dapat, tapi sampai titik tertentu misalnya, akhirnya uangnya dapat, gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya rumusnya seperti apa, rumus bakunya nggak ada rumus, gitu. Thomas Alva Edison katanya sampai ke 900 kali juga gagal, gitu. Akhirnya sampai ke 1000 ya, itu yang baru berhasil. Kita nggak tahu, andai kan Thomas Alva Edison ketika ke 153 misalnya, itu udah berhenti, ya kita nggak akan ketemu bola listrik, bola lampu kan, gitu. Jadi ada hal-hal yang memang itu sangat subjektif. Kalau misalnya memang benar-benar yakin Tuhan taruh passion itu dan Anda akan jadi luar biasa di situ, ya bertahanlah, gitu ya. Tapi kalau enggak, ya bersiap-siaplah orang-orang akan mencaci maki Anda gitu. Makan tuh passion gitu. Nah, seperti itu kan. Anda makan duit atau maksudnya Anda bisa makan karena Anda dapat duit, atau Anda bisa itu karena passion. Seperti itu. Nah, itu tergantung keteguhan hati kita. Gitu. Kalau misalnya kita memang udah teguh, udah benar-benar yakin, oke Tuhan passionku di sini, aku tidak akan ini, aku benar-benar yakin dengan bisnisku ini, ya jalani gitu. Tapi jangan ngomel ketika nanti ternyata passionnya tidak ini gitu, tidak laku gitu ya, seperti itu. Makanya saya lebih realistis, ya udah bertahan hidup dulu deh, yang penting bisa makan dulu, yang penting anak istri juga bisa makan, yang penting karyawan bisa makan. Jangan hanya karena passion lalu perusahaan ini akhirnya bangkrut dan akhirnya kasihan anak istri kita, kasihan karyawan kita, seperti itu gitu. Waktunya mau habis ya Bro, ya? Tinggal 3 menit ya? Ini ternyata iya, tinggal sekitar 4 menit. Apakah kita mau, apakah ada closing oleh Bro Fandi, lalu kita akan doa penutup, atau mau satu pertanyaan lagi? Rasanya nggak nutut ya, satu pertanyaan lagi ya. Itu. Gini, yang tadi itu ya tentang buku atau YouTube ya. Ya udah cari aja, banyak di YouTube atau banyak di ini kok, gitu ya, banyak di internet kok. Cuman bagi saya sebenarnya tonton aja banyak dulu gitu ya. Jadi pertanyaannya kok bisa rekomen judul buku atau YouTube yang bagus gitu ya. Ya udah lihat semuanya gitu ya. Dan biasanya memang ada ini tertentu, akan ada pengarahan tertentu. Misalnya kalau si A itu lebih banyak misalnya tentang risetnya, si B itu lebih banyak praktisnya, si C itu lebih banyak tentang ini hal-hal yang overview-nya atau feeling-feelingnya gitu ya. Nah, Anda suka yang mana, nanti Anda akan terarahkan sendiri kok. Gitu. Sama ketika kita baca kitab suci kan, gitu, lebih suka yang story atau lebih suka yang filosofi atau lebih suka yang puisi-puisi gitu. Seperti itu. Nanti akan arahnya pasti akan ada kita sukanya ke yang mana. Begitu di YouTube itu juga saya nggak bisa ngomong merek gitu ya. Saya pasti punya preference sendiri, tapi rasanya kok tidak etis kalau saya ini. Ya kalau Anda mau lihat ya lihatlah saya follow siapa gitu ya. Follow ini siapa gitu. Oke, teman-teman, ini akan kita save, akan kita simpen, dan yang tadi yang masalah YouTube untuk yang Kamis kemarin kita akan upload di YouTube gitu ya. Cuman memang editornya kalau nggak salah Rebo baru selesai, mungkin Kamis gitu ya, dua-dua ya, Rebo atau Kamis gitu ya. Nanti kita akan upload di YouTube gitu. Ya, Bro, kita berdoa ya, Bro ya. Mungkin waktunya udah tinggal sedikit juga.
Tuhan, terima kasih Tuhan Oke. untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua pertanyaan yang ada, walaupun ini juga akhirnya tidak selesai juga ya Tuhan, tapi mengucap syukur, kiranya biarlah pengalaman-pengalaman hamba-Mu pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Makasih atas semuanya Tuhan. Dan sekali lagi mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk teman-teman yang terdampak secara drastis oleh karena COVID ini, Tuhan, kami mohonkan belas kasihan Tuhan, berkatilah mereka juga ya Tuhan, seperti Engkau memberkati kami. Makasih atas semuanya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita sebenarnya masih punya 2 menit lagi, Ko Fandi. 2 menit Jadi lagi, oke. untuk mengingatkan teman-teman yang masih punya pertanyaan-pertanyaan, silahkan dapat menghubungi via email di gmsmarketplaceministry@gmail.com. Dan juga kalau mau mendapatkan banyak tips-tips seputar bisnis, bisa mengikuti di IG dari Ko Fandi, Fandi_Show. Begitu ya. Begitu juga kalau mau mengetahui apa saja yang di-follow oleh Ko Fandi, bisa lihat di YouTube-nya Ko Fandi maupun IG-nya. Oke, thank you banget. Bro, thank you ya. Bro, nanti jangan lupa ya, ini itu ya, share sebagai IG story gitu ya. Jangan delete video loh, gitu ya. Oke, teman-teman, thank you. Thank you semua, Tuhan memberkati ya. Thank you, Ko. Tuhan berkati. Tuhan berkati.